Tidak ada tempat yang lebih baik bagi perkembangan anak-anak Muslim setelah sekolah-sekolah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya, limpahan kesehatannya, limpahan nikmat panjang usianya, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam tak hentinya kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah pemirsa Ramadan Ceria STIT Insan Teladan yang Allah cintai, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini menyampaikan ceramah singkat, yaitu tentang masjid sebagai pusat pembinaan umat. Masjid secara harfiah artinya tempat sujud, bukan hanya sebuah bangunan untuk tempat melaksanakan sholat saja. Masjid memiliki fungsi yang luas, salah satunya yaitu sebagai pusat pembinaan umat muslim. Perlu kita renungi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau laksanakan ketika sampai di Madinah yaitu membangun Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa pentingnya masjid dalam membangun umat Islam yang kuat. Pemirsa Ramadan Ceria STIT Insan Teladan yang Allah cintai, tidak ada tempat yang lebih baik bagi perkembangan anak-anak Muslim setelah sekolah-sekolah Islam kecuali masjid. Selama masjid itu mengajarkan sebagai tempat madrasah bagi anak-anak dan bukannya membataskan diri hanya sebagai tempat beribadah saja. Sebagaimana yang terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terjadi pada Hasan dan Husain, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Ibnu Abbas, yang dimana nama-nama tersebut adalah nama-nama anak-anak dan remaja pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dibesarkan, diberikan pendidikan di lingkungan masjid. Lalu bagaimana masjid dapat berperan sebagai tempat pembinaan umat? Yang pertama yaitu masjid sebagai tempat ibadah. Sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid dapat memperkuat, memperkokoh hubungan antar kaum muslimin. Yang kedua yaitu masjid sebagai tempat belajar ilmu agama. Masjid dapat mengadakan majelis-majelis taklim, halakoh-halakoh, kajian-kajian Islam yang bisa disesuaikan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Begitu juga untuk anak-anak bisa belajar melalui TPA yang ada di masjid. Yang ketiga yaitu sebagai wadah untuk tempat pembinaan akhlak. Masjid dapat dijadikan tempat untuk saling menasehati dan mengingatkan dalam kebaikan. Yang keempat, masjid bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemirsa Ramadan Ceria STIT Insan Teladan, marilah kita sama-sama untuk ikut serta dalam memakmurkan masjid, tidak hanya untuk sebagai tempat sholat saja, tetapi juga dengan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir
serta tetap melaksanakan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada apapun selain Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Dengan memakmurkan masjid, maka umat Islam insya Allah akan menjadi umat yang kuat, berakhlak mulia, serta selalu akan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.